AC Milan pernah memiliki striker lengkap bernama Andriy Shevchenko. Selain tajam, dia pandai dalam menggiring bola, yang membuat para bek-bek tangguh Eropa selalu kewalahan ketika berhadapan dengannya. Sheva merupakan panggilan akrabnya. Ia dikenal sebagai striker jenius yang bisa mencetak gol dari sudut manapun. Berkat aksi-aksinya yang kerap membuat decak kagum siapapun yang melihatnya, publik San Siro begitu sangat mencintainya. Selain tajam di dalam lapangan, di luar stadion pun Shevchenko hampir tak pernah tersentuh berita miring. Hal ini tentu semakin banyak orang yang mengidolakan dirinya. Shevchenko merupakan tipe striker haus gol. Kepala dan kakinya sama-sama baiknya dalam melesatkan bola ke jala lawan. Bahkan legenda bek Inter Milan, Cordoba, pernah berujar, Sheva adalah yang paling sulit di Italia, bukan hanya karena gol yang dia cetak, tetapi karena dia adalah striker yang lengkap dan cerdas. Anda tidak akan pernah bisa membiarkannya keluar dari pandangan Anda. Cordoba kemudian melanjutkan, Sheva memulai semua dari kiri, kemudian dari kanan. Anda akan menemukannya di mana-mana, seperti Inzaghi. Tetapi dengan segala hormat, jika Inzaghi berlari, saya bisa mengejarnya. Jika Shevchenko berlari, itu adalah perjudian. Mungkin saya bisa mengejarnya. Mungkin saya juga tidak bisa mengejarnya. Dan jika Anda tidak bisa menjaganya, 9 dari 10 peluang adalah gol. Lalu, seberapa hebat Andriy Shevchenko hingga ia begitu ditakuti oleh bek-bek tangguh di Italia, bahkan Eropa. Mari simak kisahnya. Andriy Shevchenko lahir pada tanggal 29 September 1976 di Dyrkivshena, Ukraina. Sejak kecil, ia sudah mencintai sepak bola. Kemudian membawanya bergabung dengan klub amatir asal kampungnya. Di klub tersebut, bakatnya semakin terasah. Merasa sepak bola merupakan jalan hidupnya, kemudian Shevchenko memutuskan untuk masuk ke sekolah olahraga di Kiev. Namun sayangnya, ia gagal lolos untuk masuk ke sekolah tersebut. Ketika hampir saja putus asa, kabar baik kemudian datang menghampirinya. Pemandu bakat asal Dinamo Kiev kemudian datang menemuinya untuk diajak bergabung dengan akademi muda mereka. Pemandu bakat tersebut merasa terkesan ketika melihat Shevchenko bertanding bersama klub asal kampungnya. Menurut mereka, Sheva mempunyai talenta yang luar biasa. Bersama Akademi Muda Dinamo Kiev, ia bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Hingga 4 tahun berselang, Shevchenko berhasil masuk dalam skuad Dinamo Kiev U14 untuk Piala Ian Rush. Di turnamen bergengsi tersebut, penampilan Shevchenko membuat banyak publik terpana berkat aksi dan lesatan gol-gol indahnya. Bahkan di akhir turnamen tersebut, Shevchenko berhasil menjadi pencetak gol terbanyak dan berhak mendapatkan sepatu Ian Rush sebagai hadiah dari legenda Liverpool tersebut. Penampilannya yang semakin matang membuat Shevchenko berhasil masuk ke Dinamo Kiev 2. Bahkan pada tahun 1992, ia berhasil mencatatkan gol terbanyak bagi klubnya dengan torehan 12 gol. Selanjutnya, ia kemudian memulai debutnya di tim utama pada Oktober 1994 pada sebuah pertandingan liga melawan sang rival Shakhtar Donetsk. Namun sayang, pada musim pertamanya di tim utama, ia jarang mendapatkan menit bermain, sehingga
Shevchenko belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Barulah di musim berikutnya, ia mulai dipercaya untuk tampil di atas lapangan, meski ia lebih sering menjadi pemain pengganti. Pada musim itu, Shevchenko berhasil mencetak 6 gol dari 20 penampilannya di liga. Publik sepak bola dunia justru dibuat kaget saat Dinamo Kiev bertemu dengan FC Barcelona pada leg pertama Liga Champions musim 1997. Karena pada pertandingan itu, secara mengejutkan, Shevchenko berhasil membukukan hat-trick untuk mengantarkan klubnya meraih kemenangan 4-0 di kandang. Penampilannya yang semakin membaik membuat raksasa Italia AC Milan kemudian kepincut untuk memboyongnya ke San Siro. Selanjutnya, pada tahun 1999, Shevchenko resmi bergabung dengan Rossoneri dengan biaya transfer $25 juta. Ia kemudian menjalani debutnya pada tanggal 28 Agustus 1999 saat AC Milan ditahan imbang 2-2 saat menjamu Lecce. Bergabung bersama tim merah hitam merupakan pilihan yang tepat bagi Shevchenko karena di musim pertamanya saja di San Siro ia berhasil tampil menggila hingga ia menjadi pencetak gol terbanyak Serie A pada musim debutnya dengan koleksi 24 gol dari 32 pertandingan. Kiprah Shevchenko di negeri Pisa semakin melaju kencang karena di musim berikutnya ia berhasil melanjutkan performa apiknya dengan mencetak 24 gol dari 34 pertandingan di Serie A. Tidak hanya di Serie A, penampilan apik Shevchenko juga merambah ke Liga Champions. Di liga terbaik di dunia itu, ia bisa melesatkan 5 gol dari 24 penampilan. Padahal di musim tersebut, ia kerap mengalami cedera yang menghambat permainannya. Shevchenko menjadi pemain kelahiran Ukraina pertama yang berhasil memenangi titel Liga Champions setelah Milan berhasil merebut trofi champion ke-6 mereka pada musim 2002-2003. Ia mencetak penalti kemenangan pada adu penalti kontra Juventus di pertandingan final. Keberhasilan Shevchenko menjuarai Liga Champions terasa semakin spesial karena ia mempersembahkan kemenangannya kepada Valery Lobanovsky, manajernya saat di Dinamo Kiev dahulu. Setelah kemenangan Liga Champions itu, Shevchenko sengaja terbang ke Kiev untuk menaruh medali penghargaan di makam mantan manajernya itu yang meninggal pada tahun 2002. Lobanovsky merupakan salah satu orang yang paling berjasa dalam karir sepak bolanya. Itulah mengapa Shevchenko begitu sangat menghormatinya. Musim 2003-2004 merupakan musim yang manis bagi Shevchenko karena di musim tersebut ia berhasil membawa titel Scudetto ke publik San Siro yang sudah 5 tahun ia nantikan. Kegembiraannya semakin lengkap karena di musim itu juga ia juga berhasil menjadi top skor Serie A dengan catatan 24 gol dari 32 pertandingan. Shevchenko juga berhasil mencetak gol penentu kemenangan pada Piala Super Eropa 2003 saat melawan FC Porto. Prestasi Shevchenko terus berlanjut bersama AC Milan karena pada Agustus 2004 ia juga berhasil mencetak 3 gol ke Jala Lazio yang membawa Milan memenangi Piala Super Italia pada tahun 2004. Shevchenko pun menutup musim dengan memperoleh penghargaan Ballon d'Or dan menjadikannya sebagai pemain Ukraina ketiga yang memenangi penghargaan serupa setelah Oleg Broklin dan Igor Belanov. Musim berikutnya, Sheva membuat sejarah di ajang Liga Champions. Pada 23 November 2005, ia mencetak 4 gol saat Milan menggilas Fenerbahce
4-0 di babak grup, menjadikannya sebagai pemain kelima dalam sejarah yang mampu melakukan hal tersebut bersama Marco van Basten, Simone Inzaghi, Dado Proso, serta Ruud van Nistelrooy. Yang spesial adalah ia merupakan pemain satu-satunya yang bisa melakukannya pada partai tandang. Namun Milan urung meraih trofi akibat gagalnya eksekusi penalti Shevchenko di babak final kontra Liverpool di Turki. Pada musim 2005-2006, ia mencetak gol terakhirnya di Milan saat mengalahkan Olympique Lyon 3-1 di leg kedua perempat final Liga Champions. Meskipun Milan harus tersingkir oleh FC Barcelona di babak semifinal, namun ia tetap menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut dengan koleksi 9 gol. Pada Februari 2006, ia berhasil masuk ke peringkat kedua dari daftar pencetak gol terbanyak AC Milan sepanjang masa. Setelah sebelumnya, ia mencetak gol ke Jala Treviso. Shevchenko mengakhiri 7 tahun karir gemilangnya di AC Milan dengan torehan 175 gol dari 296 penampilan. Karena pada musim panas 2005, pemilik Chelsea kala itu, Roman Abramovich, mengajukan tawaran fantastis dengan biaya mencapai 75,2 juta pounds plus penyerang Hernan Crespo kepada Milan guna mendapatkan Shevchenko. Milan menolak tawaran harga yang menggiurkan dari Chelsea. Shevchenko justru kian diproteksi dengan pemberian kontrak perpanjangan 6 tahun lamanya. Tak patah arang, Chelsea yang kala itu sedang membangun tim yang tangguh nampaknya begitu terobsesi untuk mendatangkan Sheva ke London Biru. Pada akhirnya, pada 28 Mei 2006, Shevchenko resmi meninggalkan Milan guna menuju ke Chelsea dengan biaya transfer 30,8 juta pounds. Transfer tersebut menggeser rekor transfer klub untuk Michael Essien pada musim sebelumnya, yang juga memecahkan rekor transfer sepak bola Inggris. Shevchenko menjalani debut untuk Chelsea pada 13 Agustus 2006 di ajang Community Shield. Pada pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak 1 gol walaupun harus takluk 2-1 dari Liverpool. Pada 23 Agustus, ia kemudian berhasil mencetak gol di Liga, sekaligus gol ke-300 selama karir profesionalnya. Sayangnya, penampilannya di musim debut sempat terhenti akibat cedera dan operasi hernia. Namun, Sheva masih bisa mengakhiri musim dengan mengumpulkan 14 gol dari 51 pertandingan. Di musim selanjutnya, Shevchenko mulai tampil tidak teratur sebagai starting line up akibat cedera dan penunjukan Avram Grant sebagai pelatih menyusul kepergian Mourinho. Pada periode ini, ia hanya mencetak 5 gol dari 17 penampilan di Liga Premier. Melihat Shevchenko semakin tersingkir dari skuad Chelsea, wakil presiden Milan kala itu, Adriano Galliani, kemudian mengajukan tawaran untuk membawa kembali Shevchenko ke San Siro. Hal itu pun disambut baik oleh Sheva dengan mau kembali ke klub lamanya sebagai pemain pinjaman untuk musim 2008-2009. Namun sayang, kedatangan Shevchenko ke Milan untuk kedua kalinya dianggap kurang berhasil. Setelah ia gagal mencetak banyak gol di Liga, ia hanya bisa mencetak 2 gol dari 26 penampilannya. Milan kemudian menyatakan bahwa Shevchenko akan kembali ke Chelsea
Sekembalinya dari Milan, ia hanya tampil 1 kali di Liga bersama Chelsea. Carlo Ancelotti yang saat itu melatih Chelsea kemudian memberi saran kepada Shevchenko untuk meninggalkan klub sebelum penutupan transfer musim panas. Pada 28 Agustus 2009, Shevchenko akhirnya menaikkan kontrak 2 tahun dengan mantan klubnya Dynamo Kiev. Di klub profesional pertamanya ini, Shevchenko kembali menemukan sentuhan emasnya. Ia berhasil mencetak gol dalam pertandingan pertamanya di Liga Ukraina pada Agustus 2009. Bersama Dynamo Kiev, ia seringkali diturunkan di posisi sayap kanan, posisi yang sebenarnya bukan diinginkannya. Namun ternyata Sheva justru bermain apik di posisi barunya tersebut, sehingga ia pun mendapat penghargaan sebagai sayap kanan terbaik pada musim 2009. Puncaknya, di akhir musim tersebut, ia kemudian didapuk sebagai pemain terbaik Liga Utama Ukraina. Saat kontraknya berakhir bersama Dynamo Kiev pada 28 Juli 2012, Shevchenko pun mengumumkan ikhwal kepensiunannya dari dunia sepak bola yang sudah membesarkan namanya. Sedangkan untuk karir internasionalnya, Shevchenko telah memperkuat timnas Ukraina sejak tahun 1995. Ia berhasil mencatatkan 111 penampilan dan berhasil mencetak 48 gol. Gol yang akan selalu diingat oleh publik Ukraina tentu saja saat Sheva berhasil mengantarkan negaranya ke putaran final Piala Dunia untuk kali pertama. Shevchenko mencetak 6 gol pada babak kualifikasi Piala Dunia 2006. Ia menjadi kapten dan mencetak gol saat Ukraina meraih kemenangan pertamanya dalam sejarah Piala Dunia saat mengalahkan Arab Saudi 4-0 di Jerman. Ia kemudian mencetak gol penentu kemenangan lewat tendangan penalti saat Ukraina mengalahkan Tunisia 1-0 dan berhasil melaju ke babak 16 besar guna melawan Swiss. Walaupun ia gagal mencetak gol penalti, Ukraina tetap menang atas Swiss lewat babak adu penalti. Namun sayang, Ukraina harus mau tersingkir setelah kalah 3-0 dari sang juara Italia pada babak perempat final. Mei 2012, Shevchenko kembali masuk dalam skuad Ukraina untuk Euro 2012. Di pertandingan pertama, Shevchenko berhasil mencetak 2 gol lewat sundulan kepalanya untuk mengalahkan Swedia 2-1 di grup D. Pada pertandingan terakhir pada babak grup, Ukraina harus mau mengakui keunggulan Inggris 1-0. Ukraina pun harus mau tersingkir dari babak selanjutnya. Usai pertandingan tersebut, Shevchenko mengumumkan bahwa ia akan pensiun dari karir sepak bola internasionalnya. Semasa berkarir, Shevchenko biasa bermain sebagai penyerang. Ia pernah bermain untuk Dynamo Kiev, Milan, dan Chelsea. Shevchenko telah mencetak 175 gol bagi Milan dan merupakan pencetak gol kedua terbanyak dalam sejarah klub kota muda tersebut. Shevchenko berhasil meraih banyak gelar dengan klub yang dibelanya. Ia berhasil meraih gelar juara Liga Champions bersama Milan dan beberapa gelar domestik bersama Dynamo Kiev dan Chelsea. Puncaknya pada bulan Desember 2004, Shevchenko dinobatkan sebagai pemain terbaik Eropa pada tahun tersebut. Itulah Andrian Shevchenko, striker lengkap yang akan sulit kita temukan di era sepak bola seperti sekarang. Terima kasih, Andriy Shevchenko. Like a stay down this time, Shevchenko!